Apakah di Linggarjati ini perjuangannya selesai? Jelas belum, karena nanti ada yang namanya perjanjian Renville. Merdeka, merdeka. Siapa bilang merdeka? Saya tidur masih di atas koran. Hai vlog, welcome to my guys. Hai teman sebangku, selamat datang di channel kami Indie Class, yang merupakan channel yang memberikan informasi-informasi yang cukup faedah lah dan pasti berguna buat kehidupan kalian. Selanjutnya, di video yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang kelanjutan dari perjanjian Linggarjati. Muncul lagi perjanjian baru yang bernama yaitu perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini tepatnya bermula karena perjanjian Linggarjati yang kesepakatannya itu dihilangkan. Karena Belanda sendiri melakukan agresi militer yang pertama, membuat dampak yang cukup mengebarkan juga di dunia internasional. Nah, perjanjian Renville ini dimulai dari 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nama Renville diambil dari sebuah isi ulang. Aduh, tidak. Bukan isi ulang ya tentunya. Nama Renville ini diambil dari sebuah nama kapal yang dilakukan sebuah perjanjiannya itu, yaitu kapal milik Amerika Serikat bernama USS Renville. Karena perjanjian ini di sebuah kapal, yaitu kapal perang milik Amerika Serikat. Perjanjian Renville ini adalah kelanjutan dari Linggarjati, di mana Linggarjati itu tidak jadi disepakati dan sengketa atau konflik antara Indonesia dan Belanda belum juga selesai. Selanjutnya di Renville ini juga melibatkan dunia internasional, di mana nanti ada yang namanya KTN. KTN itu motor ya, bukan. KTN itu adalah Komisi 3 Negara, ya, di mana anggotanya adalah Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Tentunya beberapa juga ada tokohnya, yaitu ada Amir Syarifuddin, Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, dan Frank Graham. Di perjanjian Renville ini memiliki beberapa kesepakatan di mana nanti wilayah Republik Indonesia atau RI itu dimasukkan dalam wilayah RIS. Jadi di wilayah RI yang kemarin itu adalah Jawa, Sumatera, Madura itu dimasukkan dalam negara bagian Republik Indonesia Serikat. Namun di Renville ini dipersempit lagi wilayah RI, yaitu hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Nah, coba kalian bayangkan, semakin sempit keadaannya dalam perjanjian yang baru ini. Oh my god! Selanjutnya disetujuinya garis demarkasi. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah milik kependudukan Belanda, yaitu di Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, di perjanjian Renville ini jelas bisa kita analisis sendiri ya tentunya ya, karena perjanjian Renville ini dikatakan juga perjanjian diplomasi kita semakin memburuk gitu loh, karena wilayah semakin sempit. Militer juga dibatasi. Jika Linggarjati itu menghasilkan agresi militer yang pertama, di perjanjian Renville Belanda melakukan lagi untuk kedua kalinya, yaitu agresi militer yang kedua. Agresi militer kedua ini memiliki latar belakang di mana lagi-lagi Belanda tidak puas atas perjanjian Renville.
Dan yang kedua, Belanda melakukan ultimatum kepada Indonesia. Tentunya memiliki dampak dong pastinya. Nah, dampak dari agresi militer kedua ini, Belanda mendapatkan benar-benar kencaman yang sangat keras terhadap internasional. Belanda dijatuhkan sanksi yang harus dijalankan sama dunia internasional, di mana nanti Belanda harus mengadakan konferensi tingkat tingginya. Yang nanti muncul di materi di konferensi meja bundar. Namun nanti itu ya. Nah, selanjutnya dampak agresi juga memunculkan ibu kota baru, di mana wilayah ibu kotanya Indonesia itu sebenarnya sudah pindah di Yogyakarta. Nah, selanjutnya pindah lagi ke PDRI. PDRI adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Lokasinya ada di Bukit Tinggi, yang terkenal dengan jam gadangnya. Nah, itu friend yang terjadi di perjanjian Renville. Apakah kita sudah menang secara diplomasi? Apakah Indonesia yang semakin sempit ini bisa dikatakan kemenangan bagi Indonesia secara perjuangan diplomasi? Tentunya jelas tidak. Namun, gara-gara agresi militer yang kedua, Belanda mendapatkan sanksi. Nah, itu keuntungan bagi Indonesia. Nah, keuntungan ini akan dimanfaatkan ketika di konferensi meja bundar. Apakah perjuangan diplomasi ini berhenti? Jelas tidak. Makanya selalu simak video yang ada di channelnya Indiklas, di mana channel yang akan memberikan informasi-informasi yang penting dan berguna buat hidup kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Jika kalian ini dirasa bermanfaat buat kalian, silahkan share video ini. Dan jika kalian suka atas video-video yang ada di channel Indiklas, silahkan kalian like. Dan jika kalian merasa ingin berlangganan, harusnya apa? Subscribe. Biar apa? Ya biar video ini berkelanjutan. Dadah.